Jadi, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di pertemuan mata kuliah media sosial dan inovasi media di pertemuan ke-10 banyak ketinggalan ya karena satu dan lain hal banyak kegiatan. Nah, kita akan membahas tentang literasi media di era digital. Mungkin sudah tidak asing lagi gitu ya. Nah, atau mungkin sudah tidak kenal lagi yang namanya permainan-permainan ini ya seperti permainan ya bentengan, congkak gitu ya. Hampir semua permainan ini sudah hilang ya di masa sekarang. Itu tergantikan dengan mainan-mainan yang memang modern. Padahal permainan zaman dulu ini memang selain melatih ketangkasan juga memang melatih uh, daya pikir, sensorik, motorik dan hal yang sebagainya gitu ya. Dan ini sudah banyak sekali hilang gitu ya. Dan hampir semua generasi sekarang ini tidak kenal dengan permainan-permainan yang memang dari sisi edukatif ini baik sekali ya. Nah, faktanya ini 85% telepon seluler yang pengguna internet di Indonesia ini menggunakan telepon seluler kebanyakan gitu ya, dan 32% itu menggunakan laptop dan notebook. Sedangkan PC itu sekitar 40% dan tablet paling kecil sekitar 13%. Jadi kebanyakan orang mengakses internet itu memakai telepon seluler gitu ya. Dan 5 hal yang sering diakses oleh pengguna internet di Indonesia ini kebanyakan seperti pesan instan, sosial media, baca berita, streaming video, sampai mencari data dan informasi. Tapi untuk beberapa hal, eh, banyak juga ada yang bermainkan sebuah game, sebetulnya game online. Nah, lalu apa yang terjadi? Penyebab hingga anak terkena dampak negatif dari sebuah internet. Ya. Jadi ada pergeseran dari yang zaman dulu itu permainan belum mengenal gadget dengan zaman sekarang hampir semuanya permainan itu dikendalikan oleh gadget. Gitu ya. Nah, pertama ada dampak globalisasi teknologi. Ya. Jadi ini dampak globalisasi teknologi ini sangat berpengaruh sekali dengan permainan-permainan atau pergeseran dari hal yang dulunya tradisional ke sisi teknologi gitu ya. Terus kurangnya ada pengawasan dari orang tua dan guru gitu ya. Dan zaman sekarang apalagi sedang Covid gitu ya, hampir pengajaran juga itu pakai gadget juga gitu ya. Terus kurang juga pengendalian diri. Nah, ini saking banyaknya dan saking gencarnya teknologi, hampir semua hal dari pagi atau dari bangun tidur sampai tidur lagi itu pasti megang gadget gitu ya. Dan itu hampir sudah tidak terkendali gitu ya. Dan hal itu memang menjadi sebuah dampak negatif, entah itu dari sisi sosial, psikologi, bahkan mental dan motorik ya. Nah, nah memang ada apa dengan internet gitu ya? Apa hal baik dan hal buruk dalam internet? Jadi internet itu bagaikan pisau bermata dua ya. Jadi itu sudah banyak disebutkan ya, sudah banyak dibahas. Yang namanya internet itu seperti pisau bermata dua, ada sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi pada dasarnya ini berjuta website ini sangat bermanfaat sehingga internet sering sekali disebut sebagai perpustakaan paling lengkap di dunia gitu ya. Namun internet juga dapat mengandung isi-isi yang merugikan, berbahaya bagi kalian dan keluarga kalian. Jadi itu tergantung kita menggunakan internetnya. Kadang-kadang kalau zaman dulu ketika kita setelah anak sakit ya, atau mungkin juga ketika kita membutuhkan sebuah informasi tentang perjalanan dan yang lainnya, kita harus bertanya kepada agen atau mungkin bertanya kepada orang-orang yang mengetahui gitu ya tentang hal kesehatan atau apa, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau zaman sekarang mau kapanpun dimanapun ketika kita mempunyai sebuah pertanyaan kita cukup tanyakan ke internet, dan itu pengetahuan sangat cepat sekali karena adanya internet. Itu dari sisi positifnya. Nah, dari sisi negatifnya juga banyak juga informasi-informasi yang memang kurang baik di sana. Kadang ada informasi yang benar dan ada informasi yang tidak benar ya, dan itu harus perlu adanya filterisasi. Nah, jadi sekilas fakta tentang internet. Jadi ada migrasi internet. Kalau zaman dulu mulai dari ada muncul warnet, kalau zaman sekarang banyak sekali wifi gitu ya, wifi disewa-sewakan. Mungkin di masa yang akan datang wifi itu seperti di beberapa negara maju itu hampir semua pojok wifi itu sudah gratis ya. Jadi lebih kepada bisnis itu kepada bisnis bukan sewa wifi atau sewa internet, tapi lebih kepada
konten yang memang industri kreatif di sana. Jadi orang banyak menonton atau membuat sebuah hal-hal kreatif di internet dan itu dapat menghasilkan uang. Dan itu sebuah pergeseran. Kalau zaman dulu industri kreatif itu berupa produk ya, jasa. Kalau sekarang bisa berupa layanan, iklan atau yang lainnya yang memang didapat atau dipasang di dalam sebuah internet ya. Nah, internet ini bersifat netral, jadi tergantung bagaimana penggunanya. Jadi apabila kita gunakan dengan baik bisa juga luar biasa dalam manfaatnya, khususnya bagi generasi muda dalam bidang pendidikan gitu ya. Banyak orang yang lebih tahu, lebih paham itu generasi muda. Malahan orang tua juga atau ya contoh yang beberapa dosen gitu ya, seperti saya banyak yang kalah dengan beberapa pengetahuan oleh mahasiswa gitu ya. Karena kadang orang yang lebih muda itu mereka searchingnya gitu ya, pengetahuannya itu lebih lebih cepat gitu ya. Atau bandingkan saja orang tua dengan anak kecil yang baru 2 tahun atau berapa tahun menggunakan smartphone itu anak kecil yang lebih paham dan lebih ahli gitu ya, dibandingkan orang tua. Dan itu memang sebuah pergeseran ya, sebuah pergeseran dan sebuah hal yang tidak bisa dihalangi ya. Dan dampak positifnya, ini materi pelajaran bisa disampaikan dalam beberapa bentuk konten, ya entah itu gambar, film animasi, suara, konten interaktif dan yang lainnya gitu ya. Jadi kalau zaman dulu itu belajar itu cuman lewat audio visual, mungkin zaman sekarang itu bisa audio visual itu secara lebih luas ya, lebih luas, tidak di dalam kelas saja. Ya. Terus murid juga bisa lebih mudah dalam belajar dan berkreasi. Ya. Ini berkreasi ini adalah titik berat dari sebuah perubahan zaman. Ya. Jadi orang atau beberapa negara besar itu kreativitas itu menjadi sebuah industri yang memang uh, yang apa ya, yang tidak dapat digantikan oleh hal yang lainnya dan menjadi sebuah mata pencaharian gitu ya. Jadi kalau zaman dulu itu uh, mata pencarian pengen jadi pilot lah, pengen jadi polisi lah, pengen jadi pengajar, guru dan segala macam. Kalau zaman sekarang pengennya jadi youtuber atau ya apa. Dan itu sebuah perubahan zaman ya. Dan terus ilmu pengetahuan dan informasi terbaru dapat disampaikan dalam waktu yang singkat dan dari belahan bumi manapun. Jadi yang kalau zaman dulu itu uh, ada berbagai macam kualitas pengajar ya. Kalau pengajar di dalam kota itu pengajarnya itu bagus, pengetahuannya luas gitu ya. Dan sedangkan pengajar-pengajar di daerah ya, atau ketika belajar di daerah itu terbatas. Tapi kalau zaman sekarang ketika terjadi adanya internet ya, ada internet, orang di daerah ataupun di kota besar pun mereka bisa mendapatkan ilmu atau pendidikan pengetahuan yang memang lebih bagus ya, lebih bagus dan sama rata kualitasnya sama bagus ya gitu ya. Dan itu menjadi sisi positif ya di sana. Terus generasi muda juga ini dapat berkomunikasi, berkomunitas dengan siapapun tanpa menghiraukan ruang dan waktu ya. Banyak sekali komunitas-komunitas yang memang dikhususkan untuk kesenangan atau apa ya? eh, bagian mereka kesenangan mereka sendiri gitu ya. Contohnya ada komunitas programmer khusus untuk programmer, ada animasi di animasinya gitu atau komunitas yang lain yang tentang pembahas keilmuan ya. Terus internet platformnya ini di dalam sebuah internet platformnya itu sangat banyak sekali dari mulai entertainment ya. Seperti apa entertainment seperti YouTube lah apalah itu banyak sekali seperti media, ada informasi seperti Wikipedia, Google, ada community, komunitasnya seperti media sosial, ada shopping seperti apa Amazon atau apapun ya, ada Shopee banyak sekali atau searchingnya ada Google, ada Yahoo, ada Bing itu banyak sekali. Nah, berbagai macam platform internet ini bisa didapatkan di internet. Jadi kita mau mendapatkan apapun malahan dari mulai bermain, bisnis atau apapun itu bisa diwakilkan dengan internet ya. Nah, terus apa dampak negatifnya dari internet, dari perubahan transisi internet ya. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, ini informasi yang dapat mengalir dengan sangat cepat kemanapun, bagaimanapun bila informasi bersifat negatif. Jadi sama halnya antara positif dan negatif. Malahan negatif kadang-kadang penyebaran informasinya itu lebih cepat daripada yang positif. Ya dengan berbagai bentuk seperti film, suara, gambar dan lain-lain. Ini dapat tersebar dan dapat dikonsumsi banyak orang dan sangat cepat ya. Jadi tidak ada batasan siapapun berhubungan antar individu, malahan dapat berpengaruh buruk atau tidak gitu ya. Malahan usia
anak kecil atau yang sudah dewasa itu bisa terdampak dampak negatif yang ini. Ya. Nah, terus mengapa konten berbahaya atau negatif impact? Nah, ini ada beberapa hal mengapa beberapa konten itu bisa disebut sebagai konten negatif ya. Contoh kontennya seperti pornografi, sara atau info yang menyesatkan ya. Ini banyak sekali kita temui di dalam media sosial. Terus ada konten seperti kontak, ada email yang mengancam ya atau chatting yang dari orang asing atau spamming dan segala macam. Ini juga termasuk dalam konten negatif. Terus ada juga perdagangan. Ini biasanya seperti spam ya. Ada biasa seperti iklan, konten, terus ada invasi data pribadi seperti penjualan data pribadi, spam dan yang lainnya. Ini juga termasuk dalam konten negatif. Dan konten-konten negatif ini sering kita temui dan malahan sering kita dapatkan ya. Meskipun kita tidak menginginkannya gitu ya. Terus apa bedanya dunia nyata dan dunia cyber ya. Jadi ada hal baik dan hal buruk ya. Jadi di dunia nyata yang baik itu tetap baik ya. Di dunia cyber juga sama. Seperti di dunia nyata kita bisa melukis ya, melukis, membuat menggunakan kuas atau apa gitu ya. Terus di dalam dunia cyber juga kita bisa menggambar, melukis ya, menggunakan drawing pad ya. Dan itu sama saja. Di dalam dunia cyber juga sama. Ada hal buruknya. Seperti ada bullying ya, pembulian. Di dunia nyata bullying itu sering terjadi di sekolah. Kita bisa melihat kadang anak yang lemah itu dibully gitu ya. Di dalam dunia cyber pun juga sama. Komentar-komentar itu juga kadang menjadi sebuah bulian ya, netizen dan segala macam. Dan itu apa ya, menjadi sebuah hal negatif ya. Jadi kalau dari sisi negatif dan positif antara dunia nyata dan dunia cyber itu hampir sama saja ya. Nah, terus ada hoax. Nah, ini ada hoax seperti kepalsuan yang disengaja untuk dibuat untuk menyaru atau sebagai kebenaran. Jadi ini menurut Curtis D. McDougall gitu ya, seorang wartawan. Ya. Jadi apa ya, sebuah konspirasi gitu ya, kalau kata orang flat earth gitu ya. Terus berdasarkan hasil survei Mastel 2017 kepada 1.116, ini responden secara online dalam waktu 48 jam, sekitar 2 harian, diklasifikasi hoax ini sebagai berikut. Pertama, berita bohong yang disengaja yang untuk beberapa kepentingan orang itu sekitar 90,3%. Ya, itu kebanyakan dari hoaxnya. Terus ada berita yang menghasut itu sekitar 61,6%. Berita yang terus ada juga berita yang tidak akurat itu sekitar 59%. Ya. Terus ada berita ramalan, ya, macam-macam ya ramalan itu sering kita dapatkan gitu dan banyak sekali juga orang yang percaya. Jadi itu sekitar 14% dan berita yang menjudutkan beberapa pihak orang atau instansi itu sekitar 12,6%. Jadi isi-isi dari hoax ini kalau diklasifikasikan persentasenya ini seperti ini gitu ya. Dan itu digunakan untuk beberapa orang atau untuk beberapa kepentingan khusus untuk mereka sendiri ya. Nah, terus dari mana hoax ini menyebar? Nah, hoax ini bisa menyebar untuk beberapa kepentingan pihak atau pribadi. Kebanyakan itu pertama 92% itu dari media sosial, itu paling banyak. Terus kalau dari aplikasi chat terbanyak kedua itu sekitar 62,8%. Ya. Terus ada dari situs web itu sekitar 3,4%, karena jarang sekali orang mengakses situs, kebanyakan itu media sosial. Terus dari televisi itu sekitar 8,7%. Ya. Terus dari media cetak 5%, dari email 3,1%, dan dari radio itu 1,2%. Dan kenapa internet yang paling banyak? Karena memang produsen hoax itu pasti lebih menyasar kepada media yang paling banyak digunakan. Ya. Jadi kalau radio itu sudah banyak ditinggalkan 1,2%, dan karena kebanyakan orang itu menggunakan media sosial, maka mereka beralih ke media sosial karena jangkauan dengan radio itu kurang gitu ya dari beberapa orang. Jadi pengaruhnya juga tidak akan terlalu banyak gitu ya. Nah, terus mengapa hoax ini selalu ada? Jadi hoax ini ada dari produser dan ada dari konsumer. Ya. Jadi produsernya membuat dan konsumer juga menerima ya tanpa mengecek. Jadi kalau seandainya yang namanya sebuah berita itu kita tidak bisa melihat dari sisi dua dimensi. Jadi kalau kita bisa melihat sebuah gelas ya atau sebuah botol, itu gelas itu kalau dari dua dimensi itu segi 4 ya.
Tapi ketika dibuat 3 dimensi, dilihat dari sisi kanan, atas, bawah, ya, belakang, ternyata gelas itu adalah tabung. Nah, itu adalah sebuah kebenaran, ya. Jadi kalau sebuah berita itu dilihat dari satu sisi saja, berarti itu bisa dilihat adalah sebuah hoax, bukan kebenaran. Karena kebenaran sebuah gelas itu bukan segi empat, ya. Karena gelas itu adalah sebuah tabung, ya, seperti itu. Jadi pintar-pintar mencari banyak informasi supaya kita tahu, ya, tahu apa bentuknya, ya. Terus deteksi dini dari hoax. Pertama, cek alamat URL. Nah, ini banyak sekali seperti papa minta pulsa gitu, ya. Cek URL atau bonus dari beberapa operator, bonus dari beberapa akun pembelajaran dan segala macam. Nah, atau bonus pulsa, kuota dan segala macam. Sedangkan dari alamat URL-nya, terus terutama domainnya itu domain gratisan, ya, atau domain yang memang bukan domain resmi gitu, ya. Dan itu bisa dikategorikan sebuah hoax gitu, ya. Kecuali domainnya domain asli gitu, ya. Dan memang dikelola oleh beberapa pihak khusus pihak itu, ya. Nah, itu cek utama. Jadi terutama di dalam sebuah domainnya. Kalau domainnya ada yang aneh, berarti itu bisa dideteksi itu sebuah hoax, ya. Terus cek juga situs tersebut, klik kontak atau about gitu, ya. Jadi tentang, ya. Ini kontaknya siapa, terus tentangnya siapa, apakah benar atau tidak, itu bisa dideteksi di sana, ya. Tapi yang paling mudah itu dari domain, ya. Terus cek dengan media lainnya. Jadi yang tadi disebutkan, jadi cuma jangan dilihat dari satu media atau dilihat dari satu sisi, cek dari beberapa macam media, dari berbagai macam sisi pihak, ya, apakah benar atau tidak informasi ini. Terus gunakan fact checking. Jadi coba situs shopee.com, snowflake.com atau factcheck.org. Ini beberapa situs yang mengecek tentang fakta-fakta berita, ya. Terus siapa juga penulis atau narasumbernya. Jadi apakah itu mereka terpercaya atau tidak. Jadi, terus berita juga itu berpengaruh untuk Anda atau tidak. Jadi kadang-kadang ada berita yang membuatmu marah. Jadi kalau berita yang membuat marah itu dikhususkan untuk beberapa pihak yang memang untuk apa ya, untuk kepentingan beberapa orang, ya. Jadi kalau Anda marah berarti sudah masuk ke pihak tersebut, ya. Terus bagaimana penulisannya? Nah, ini berita ini umumnya tidak menggunakan caps lock atau tanda seru. Jadi kadang-kadang EYD-nya itu asal saja, ya, asal saja. Jadi kalau orang yang atau wartawan atau orang yang benar-benar mereka ahli dalam penulisan pasti akan rapi sekali, ya. Nah, terus apa pentingnya digital literasi? Nah, ini ada beberapa perbedaan dua generasi. Pertama ada migran digital dan generasi digital. Nah, ini ada periode kelahiran. Ini sekitar 1945 dan 1976 ada baby boom. Ini kalau sekarang tahun 90-an, ya. Terus disebut juga migran digital atau sering juga disebut generasi X, ya. Terus ada generasi digital. Jadi kalau migran ini adalah transisi dari digital, dari analog ke digital. Kalau generasi digital itu sudah full digital. Jadi kalau generasi digital itu sekitar di AS generasi ke-1 atau 1977. Kalau di kita itu sekitar 1990-an, ya. Jadi beda hampir 30 tahunan antara teknologi digital di negara Amerika dan kita, ya. Terus disebut generasi digital, ini sering juga disebut generasi Y atau generasi Z atau generasi gen internet, ya. Nah, di migran digital ini media baru ini dianggap hanya menambah kerumitan. Jadi kalau Anda melihat beberapa orang, entah itu di perkantoran atau dimanapun atau di masyarakat pun, kalau mereka berpikir menggunakan beberapa media itu menambah rumit, gitu, ya. Terutama kalau biasanya di dalam sebuah kantor yang dulunya terbiasa manual, pencatatan manual, ketika disuguhkan sebuah sistem informasi mereka menjadi kesulitan, mereka akan menganggap itu adalah sebuah penambah kerumitan kerja, ya. Jadi itu bisa diklasifikasikan sebagai orang atau kaum migran digital. Jadi belum full ke digital, ya. Kalau full ke digital, mereka akan terbuka dalam sebuah sistem informasi. Nah, terus media baru juga ini dianggap sebagai milik kelompok elit, ya. Jadi apapun alasannya itu mereka selalu berpikir seperti itu.
Terus media baru juga dipahami hanya untuk sebatas alat atau medium atau media saja ya. Terus sebagian besar juga ini migran digital berpikir gagap dalam mengoperasikan perangkat digital. Jadi kalau pantas gitu ya, kalau nenek-nenek disuruh gunakan smartphone, meskipun ada nenek-nenek gaul juga gitu ya. Tapi mereka beberapa kebanyakan itu mereka akan kesulitan ya, akan kesulitan karena transisi di sana, transisi digital. Kecuali memang mereka sudah ahli sekali ya, nenek-nenek main TikTok atau apa gitu ya, nah, itu lain lagi ceritanya. Nah, terus media baru ini lebih banyak dipahami atau dari perspektif etik atau moral serta dianggap mengancam tata nilai yang ada. Ya. Jadi kadang-kadang mereka itu terusik dengan sebuah teknologi yang baru ya, karena terbiasa dengan apa ya sistem manual. Kalau zaman dulu itu mereka terbiasa perpustakaan yang memang manual, banyak di sebuah ruangan dengan ruangan yang besar, gedung yang besar, perpustakaan. Tapi ketika pencatatannya dirubah atau perpustakaan dirubah ke dalam perpustakaan digital, mereka akan kesulitan bekerja di sana. Padahal ketika perpustakaan dibuat sebuah digital, mereka akan mudah mencarinya gitu ya. Cukup di search atau apa dengan beberapa waktu, tidak usah berlama-lama berjam-jam mencari sebuah buku. Cukup beberapa detik itu sudah ketemu kalau menggunakan apa media digital gitu ya. Tapi ya memang pemikiran mereka itu seperti itu ya. Terus media baru juga dianggap menimbulkan ancaman bagi kenyamanan diri mereka, yaitu seperti itu. Jadi mereka tidak mau bermigrasi ke dalam sebuah sistem yang memang sudah lebih canggih ya. Jadi yang namanya perubahan itu adalah sesuatu yang tidak bisa apa ya, sesuatu yang pasti ya. Jadi kalau kita tidak bisa ikut dalam perubahan tersebut, maka kita akan tergilas ya. Banyak sekali beberapa pedagang atau beberapa pebisnis yang itu mereka tergilas dengan perubahan zaman. Contohnya apa? Contohnya Telkom. Ya, Telkom itu kalau mereka terus bermain di telepon rumah, mereka mungkin akan tergilas. Akhirnya ikutnya ke membuat media internet, speedy ya. Atau seperti kalau zaman dulu ada pos surat ya, pos surat. Akhirnya tergilas dengan adanya SMS, ada chatting, ada internet ya, yang lebih cepat ya, dan lebih murah gitu. Dan itu sebuah perubahan zaman. Terus media baru juga dianggap sebagai membahayakan bagi generasi muda. Nah ini sering beberapa hal apa ya berpikir seperti itu, meskipun berpikir negatif terus, padahal ada sisi positifnya. Nah, sedangkan generasi digital ini mereka akan berpikir media baru dianggap memudahkan kehidupan mereka, tadi nilai tambah ya. Jadi kalau zaman dulu mencari barang, contohlah membeli sebuah perangkat digital atau handphone ke BEC contohnya gitu ya, mencari perangkat yang handphone yang cocok, harga yang cocok dengan spek yang cocok, kita harus keliling-keliling dari lantai atas sampai lantai bawah ya. Dari toko ujung sampai ujung lainnya gitu ya. Tapi ketika menggunakan aplikasi pembelajaran online, kita cukup mencari lebih cepat, kita bisa membandingkan juga harganya, fiturnya, speknya dengan lebih cepat tanpa harus membuang-buang waktu yang lebih lama gitu ya. Dan itu mempermudah. Terus media baru juga merupakan milik semua orang. Jadi tidak apa bisa saling sharing ya. Jadi kalau kita mencari buku, kalau perpustakaan dulu itu buku satu harus gantian membacanya, tapi kalau perpustakaan digital satu buku bisa dibaca banyak orang secara berbarengan karena ada sharing share ya. Terus media baru juga tidak sekedar alat tetapi merupakan ekspektasi kehidupan nyata. Terus mereka juga mampu mengoperasikan alat-alat digital secara otodidak. Jadi kadang contoh khusus beberapa orang ya di luar IT, mereka sering sekali kesulitan menggunakan beberapa software atau alat atau teknisnya gitu ya, menggunakan sebuah aplikasi itu. Mereka harus diajarkan dahulu. Padahal ketika otodidak mencoba sendiri gitu ya, mencoba mengklik beberapa fitur fungsinya, dia bisa sendiri sebenarnya gitu ya. Bisa sendiri dengan tidak usah belajar pun juga bisa, padahal cepat dan mudah ya, dirancangkan dengan mudah. Tapi memang beberapa orang memang seperti itu ya, jadi tidak bisa apa ya, tidak bisa disamaratakan karena daya tangkapnya ada yang memang daya tangkap lebih ingatnya ke dalam teks hitungan, tapi kalau ada juga beberapa daya tangkap orang itu lebih kepada gambar visual gitu ya. Jadi kebanyakan orang-orang
IT itu mereka itu kebanyakan secara visual, hampir sama seperti anak kecil. Ya. Jadi kalau anak kecil itu daya tangkapnya itu secara visual. Mereka tidak bisa membaca, tapi bisa membedakan ikon di dalam sebuah handphone. Bisa memainkan game, dia tidak tahu game apa gitu ya. Tapi ikonnya seperti itu, pasti itu game itu gitu ya. Jadi kalau membuka video, ikonnya YouTube, yaitu yang warna merah ya. Meskipun dia tidak bisa membaca, tulisan YouTube tidak bisa ya. Dan itu memang hal-hal yang otodidak ya. Jadi tidak usah diajari juga, anak kecil juga sudah bisa ya. Dan terus media baru juga dipandang sudut pandang kemanfaatan bagi kehidupan yang lebih baik. Ya. Terus media baru juga membuat kehidupan lebih menyenangkan. Ya. Jadi banyak entertain segala macam. Kalau zaman dulu itu kita harus nonton TV, ada pergeseran ya dari dulu radio ke TV. Sekarang dari TV ke YouTube gitu ya. Kita mau nonton suatu acara, contohnya acara anime gitu ya. Acara anime itu harus nonton di jam ini, hari ini, jamnya sekian dengan berbagai macam iklan. Tapi kalau zaman sekarang, kita mau menonton apapun, kapanpun, dimanapun, kita bisa nonton tanpa harus menunggu jadwalnya. Dan itu lebih menyenangkan ya, lebih fleksibel juga. Terus media baru juga memfasilitasi mereka menunjang eksistensi diri ya, dan media baru menawarkan standar moral, etik baru dari kalangan generasi muda. Jadi ada tata etika baru dalam menggunakan media. Terus ada juga di migran digital itu belajar memahami sangat serius, harus dengan cara yang serius gitu ya. Itu kalau orang-orang dulu itu kalau belajar itu harus serius supaya ketangkap gitu ya. Terus sumber belajar juga berupa buku ya. Jadi harus dengan buku anu gitu ya. Terus a priori terhadap sumber online, konsentrasi juga pada suatu masalah, berpikirnya linear, terus menitik beratkan kepada kedalaman, terus pelit dari berbagai pengetahuan, terus merasa bangga kalau pihak lain tidak memiliki referensi yang sama, dan proses pembelajaran lebih banyak menggunakan metode ceramah. Sedangkan generasi digital itu berbeda lagi. Jadi belajar dengan kegiatan ini harus menyenangkan karena mereka itu biasa main game dan sebagainya. Jadi kadang-kadang mereka akan menangkap sebuah ide, sebuah pelajar, sebuah materi dengan cara main game. Ya. Terus sumber bacaan juga tidak terbatas dengan media cetak atau buku. Juga bisa juga lewat TV, audio, HP, games juga sama. Gitu ya. Kita bisa mengenal beberapa karakter, sejarah karakter, atau mungkin juga melihat media sosial. Kita bisa melihat atau membaca beberapa ilmu pengetahuan dari orang lain. Gitu ya. Dan orang lain di dalam generasi digital itu tidak pelit. Ya. Mereka akan saling share ilmu pengetahuan mereka supaya lebih bermanfaat. Ya. Terus pada waktu bersamaan juga memperhatikan banyak permasalahan. Jadi ada trending topik, ada apa, dan itu termasuk pada generasi digital. Terus cara berpikirnya lebih cenderung literal, lebih kepada menghibur atau joyful learning. Ya. Jadi belajar sambil terhibur. Terus menitik beratkan kepada keluasan pengetahuan. Jadi tetapi cenderung dangkal gitu ya. Jadi mereka itu hampir semuanya tahu, hal apapun mereka tahu gitu di generasi digital, tapi tidak terlalu mendalam. Jadi contohnya dia itu tahu matematika, tahu geografi, tahu ini, tahu itu gitu. Tapi tidak tahu betul tentang matematika sampai dasar-dasarnya, tidak ya. Dan itu karena memang apa ya, lebih luas tapi tidak meruncing di sana. Terus sangat membuka diri, open terhadap berbagai macam pandangan atau pendapatnya. Terus senang berbagi pengetahuan ke pihak lain yang tadi disebutkan, dan proses belajar lebih menyenangkan dan lebih dengan berbagai cara. Terus ada cybercrime. Nah ini selain hal itu ada sisi negatifnya tentang cybercrime. Jadi cybercrime ini adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan, ya, merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Nah, cybercrime ini didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum, memanfaatkan teknologi komputer berbasis dengan kecanggihan perkembangan teknologi internet. Nah, ada beberapa hal karakteristik dari cybercrime ini mempermudah penanganan, maka cybercrime ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian ya. Ada cyber privasi, ada cyber trespass ya, dan ada cyber vandalism ya. Nah,
Cybercrime ini diperkirakan perkembangan cybercrime di masa depan ini selain yang tadi yang 3 hal ini ada cybercrime yang baru atau pola yang baru gitu ya, seperti denial of service attack gitu ya. Ada untuk pembobolan untuk servisnya, terus ada head site, terus ada cyber stalking ya. Nah, terus jenis-jenis cybercrime berdasarkan motif. Nah, ini yang tadi kita bahas. Nah, cybercrime ini bisa juga sebagai kejahatan murni, ya, kejahatan murni. Jadi benar-benar tindak kejahatan itu diniatkan, gitu ya, diniatkan. Contoh membobol uang, gitu ya, untuk kepentingan diri sendiri, ya. Terus ada cybercrime juga tindakan kejahatan abu-abu. Kadang-kadang mereka membantu, tapi ada maksudnya. Ya. Terus ada menyerang individu, ya, menyerang individu itu lebih kepada bullying, gitu ya, atau bisa juga menjelekkan sebuah individu atau instansi. Terus ada cybercrime juga menyerang hak cipta juga, ini termasuk ya, di sana. Nah, banyak hal yang mungkin sudah kita ketahui. Terus menyerang pemerintahan juga sama. Terus ada cybercrime, ini seperti jenis-jenis cybercrime yang lain. Ada fraud. Fraud ini adalah sejenis manipulasi informasi keuangan dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi lebih kepada penyerangan kepada organisasi keuangan ya, entah itu perbankan atau apapun ya. Terus ada cyber phishing. Ini adalah kegiatan memancing. Jadi kalau phishing itu sudah tahu ya, phishing ya. Memakai komputer internet atau user. Jadi agar mau memberikan informasi data dari diri pemakai user gitu atau kata sandinya atau password. Dan ini banyak sering tertipu dengan cyber phishing ya. Akhirnya sebuah situs yang sudah ada itu bisa di-face gitu ya. Atau dikopikan atau dirubah atau di apapun itu kalau seandainya kita sudah didapatkan ya username dan password dari diri kita. Makanya hati-hati gitu. Itu termasuk phishing ya. Entah itu kita memberikan password dan user kita tentang contohlah ada orang yang memang memberikan password dan username Shopee gitu ya. Akhirnya password yang diketahui segala macam dipesan secara COD gitu ya. Dan dia mengalami kerugian karena terkena phishing tersebut ya. Terus ada spamming. Nah, ini spamming lewat iklan ya. Jadi lebih kepada pengiklanan surat elektronik yang terkendaki ya. Terus ada malware, ini lebih kepada mencari kelemahan suatu software. Terus ada device yang tadi hampir sama. Device ini adalah kegiatan merubah halaman. Jadi ya harusnya halaman sebuah situs ini tentang apa gitu ya, diganti. Ya. Halaman ini sedang diretas atau apapun ya, itu device ya. Nah, dari tinjauan hukum, ini beberapa kejahatan berhubungan dengan komputer atau computer crime memerlukan ketentuan khusus atau KUHP tentang undang-undang yang mengatur tentang pidana komputer ya. Di Indonesia sendiri ini sudah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ya atau UU ITE. Nah, ini beberapa tinjauan hukum. Nomor 36 tentang telekomunikasi, nomor 5 ini tentang praktek monopoli dan persaingan usaha. Terus ada nomor 8 tentang pelindungan konsumen ya. Terus ada nomor 19 tentang hak cipta, terus ada 14 hak paten dan ada 15 itu tentang merek dagang ya. Nah, terus dari ASEAN Framework Guideline ini pengakuan tanda tangan digital ini bisa lintas terbatas ya. Jadi bukan di Indonesia saja, tapi di luar juga sudah ada pasal-pasal tertentu yang memang dikhususkan untuk untuk seluruh dunia. Nah, ini seperti dalam UU ITE yang bisa dibacakan ya. Seperti pasal 27 tentang asusila, penjudian, penghinaan, kekerasan, 28 tentang berita bohong, 29 tentang ancaman, 30 tentang akses komputer ke pihak lain atau cracking, 31 seperti penyadapan, 32 pemindahan, 33 seperti memberikan virus, DDoS dan segala macam gitu ya. 35 seperti menjadikan seolah-olah dokumen otentik atau phishing ya. Dan
Apa yang dapat dilakukan ketika kita adalah untuk penanggulangan cybercrime? Ya, ini banyak sekali seperti peningkatan pengamanan, meningkatkan pemahaman, dan meningkatkan kesadaran tentang masalah-masalah cybercrime dengan cara pencegahan kejahatan tersebut. Nah, terus ada juga meningkatkan kerjasama. Ini harus antar berbagai negara karena kadang-kadang cybercrime ini tidak menyerang satu negara, tapi kadang-kadang yang menyerang uh, negara kita atau kita menyerang negara lain, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi penyerangan cybercrime ini bisa juga dari negara kita sendiri atau dari negara luar. Nah, terus jangan juga merespon atau membalas aksi pelaku bullying. Jadi selalu menunggu reaksi korban. Gitu. Kadang-kadang kalau dibalas ya akan tambah panas ya. Terus simpan semua bukti ya di media digital ya, capture atau segala macam ya. Terus selalu berperilaku sopan di dunia maya dan gunakan bentuk media dengan komunikasi seperti komputer. Nah, ini berbagai macam hal ya. Yang pertama ini pasti harus tabayun, konfirmasi sebagai muslim ya. Terus ada 6 keharusan, terus dan ini bisa dibacakannya. Jadi muamalah dalam medsos ya. Terus tips internet sehat. Nah ini untuk anak ini sudah dibahas sering sekali ya. Seperti internet itu disimpan di tempat terbuka ya atau komputer di tempat terbuka, jangan mendapat email dari orang yang tidak dikenal, segera tinggalkan keluar atau situs yang tidak pantas, terus jangan menanggapi ajakan pertemuan langsung gitu ya. Karena banyak sekali kejahatan ya, bukan salah COD ya atau penculikan segala macam itu sering terjadi ketika kita harus bertemu langsung ya. Jadi kita harus betul-betul kenal ya. Terus jangan memberikan data pribadi khususnya gitu ya kepada beberapa orang atau beberapa pihak yang tidak dipercaya. Ya. Terus memanfaatkan internet untuk keperluan belajar, gunakan software proteksi seperti firewall, antivirus dan yang lain-lain gitu ya. Terus gunakan proses khusus untuk anak-anak. Ya. Nah, dan ini sistem White Nusantara untuk menciptakan internet positif. Jadi bisa juga diagram sistem list whitelist Nusantara ini bisa mengakses dengan domain, dengan DNS atau bisa ngecek dengan domain dan segala macam gitu ya. Nah, ini list-list dari domain yang harus yang dipercaya ya. Jadi kalau ada beberapa domain yang menawarkan beberapa hal dengan domain yang gratisan atau tidak sesuai, berarti itu adalah domain yang tidak dipercaya atau bisa juga itu informasi yang kurang benar. Dan ini implementasi untuk list whitelist Nusantara ya dari mulai sekolah, tempat ibadah dan yang lain. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.